Dokter gadungan lulusan SMA yang tipu pasien hingga setengah miliar rupiah di Bantul DIY. Sosok V, 26, bikin geger warga Bantul, DIY, usai mengaku dokter padahal hanya lulusan SMA. V nekat membuka praktik terapi kesehatan dan menipu pasien dengan diagnosis palsu hingga vonis HIV. Aksi liciknya membuat korban rugi lebih dari 538 juta rupiah sebelum akhirnya dokter gadungan itu diciduk polisi. Terungkap sosok V, 26, dokter gadungan yang menipu korban hingga ratusan juta rupiah ternyata cuma lulusan sekolah menengah atas, SMA. Meski hanya lulusan SMA, perempuan berinisial V tersebut nekat membuka terapi kesehatan ala dokter sungguhan di Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY. V belajar dari internet agar dirinya bisa menjadi mirip dokter. Padahal V tidak pernah sekolah kedokteran. Akhirnya warga Sragen, Jawa Tengah ini ditangkap anggota polisi Polres Bantul. Sebab V dengan kedok dokter itu menipu korban hingga mengalami kerugian lebih dari setengah miliar rupiah. Dikutip Tribun Lampung Co. ID dari tribunnews.com, Kasat Reskrim Polres Bantul, AKP Ahmad Mirza, mengungkapkan tersangka V terciduk usai adanya laporan dokter gadungan. Kasus itu bermula saat seorang warga berinisial J yang berniat mencari terapi pengobatan untuk anaknya pada Juni 2024. Kemudian, tante korban menunjukkan tempat terapi yang beralamatkan di Pedusan, Kelurahan Argodadi, Kapanewon Sedayu, atau tak lain merupakan tempat terapi tersangka V. Akhirnya, korban mendaftar dalam program terapi tersebut. Korban diminta membayar uang senilai 15 juta rupiah kepada tersangka. Setelah beberapa minggu, V memberitahu bahwa anak korban terkena mitomania dan korban diminta membayar biaya tambahan sebesar 7,5 juta rupiah, ucap dia, saat jumpa pers, Kamis, 18 September 2025. Pada bulan Agustus 2024, korban diminta agar deposit jaminan pengobatan sebesar 132 juta rupiah. Pada bulan November 2024, korban diarahkan membayar biaya pengobatan psikologi senilai 7,5 juta rupiah dan 46,950 juta rupiah uang yang sudah ditalangi tersangka. Akhirnya, korban menyerahkan sertifikat tanah atas nama ayah kandung korban sebagai jaminan kepada tersangka. Pada Februari 2025, tersangka memvonis korban menderita penyakit HIV dan menawarkan pengobatan dengan biaya 320 juta rupiah. Vonis itu didapatkan dari hasil sampel pengambilan darah korban sekeluarga pada waktu pemeriksaan anak korban. Sekitar Juli 2025, korban diminta untuk membayar 10 juta rupiah dengan iming-iming deposit anak korban turun cair, tuturnya. Selanjutnya, pada September 2025, korban mengecek kebenaran status tersangka sebagai dokter. Pada bulan September 2025 korban mengecek kebenaran status terlapor di RSUP Dr. Sarjito. Diketahui terlapor tidak terdaftar. Selain itu, korban juga mengecek penyakit HIV korban di RSPKU Gamping dan ternyata hasilnya negatif.